Jadi guys, channel kami ini sebetulnya channel yang dibuat itu secara tidak sengaja ya guys. Jadi karena memang kita berdua ini hobi jalan-jalan, hobi bertualang, jadi ya kenapa tidak didokumentasikan kemudian diupload di YouTube. Lagian juga anak-anak juga jika diajak misalnya ke suatu tempat, mereka juga menikmati, benar nggak? Ya benar guys, bukan berarti kita kesana kemari memerlukan biaya yang mahal atau mempersiapkan budget yang besar, tapi tidak begitu juga guys. Kita mendokumentasikan di mana tempat yang kita kunjungi. Jadi yang kita upload khususnya ini adalah tempat-tempat yang memang worth it untuk bawa anak-anak, bawa keluarga. Jadi kita memberikan gambaran, kemudian memberikan segala sesuatunya di video kita itu terkait dengan bawa keluarga, bawa anak-anak. Jadi siapapun yang menonton ini itu jadi terinspirasi untuk bisa mengajak anak-anak ke sini, ke tempat-tempat wisata yang kita kunjungi, itu begitu. Ya benar, jadi tempat-tempat wisata yang kita kunjungi karena memang kita konsepnya keluarga, jadi tempat-tempat yang memang worth it buat keluarga, buat anak-anak bisa kita bawa. Ya. Kemudian yang pasti kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dukung terus channel kami agar kami bisa menyajikan tempat-tempat wisata yang ramah terhadap keluarga. Dan untuk subscriber kami terima kasih, kami ucapkan sudah menonton dan sudah memberikan komentar ataupun suka di video-video di channel kami. Bagi yang belum subscribe tapi pernah atau sudah nonton video kami, tolong di subscribe, disukai, dan dikomentari demi menunjang dan demi perbaikan konten-konten kami ke depannya yang lebih baik lagi. Oke, see you. Halo guys, ketemu lagi dengan kami, keluarga Hari Vacation. Kami masih berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu guys. Jadi di Kabupaten Rejang Lebong ini kan banyak wisata alam ya. Karena daerahnya ini terletak di lereng perbukitan guys. Jadi banyak menawarkan suasana maupun wisata alam yang indah-indah guys. Nah, pada trip kali ini kami mengajak teman-teman sekalian untuk camping di Bukit Kaba atau Gunung Kaba. Sebetulnya gunung guys, cuma lebih sering disebut oleh warga setempat atau Bengkulu Bukit Kaba. Jadi kami akan menyajikan camping kami sekeluarga di gunung atau Bukit Kaba ini. Simak terus guys. Jalan ini adalah jalan menuju pos registrasi saat kita mau ke atas ke Bukit Kaba. Jadi ini jalannya guys. Ini sudah masuk dari jalan besar, ini udah masuk ke arah posko untuk pendaftaran dan registrasi kita. Pemandangannya juga sudah mulai terlihat, pemandangan bukit dan pegunungannya sudah mulai terlihat guys.
Menikmati pemandangan alam yang begitu asri, begitu indah seperti ini cukup memberikan kesegaran jasmani dan rohani ya guys. Jadi sebisanya 1 minggu sekali ya mesti jalan-jalan, menikmati rekreasi, menikmati alam, karena baik juga untuk kesehatan ya. Sebagai informasi, jarak dari Jalan Besar Simpang Bukit Kaba namanya, jarak dari Jalan Besar ke dalam ke posko registrasi itu lebih kurang 5 km guys. Kita sudah sampai di pos registrasi pendaki atau wisatawan yang akan naik ke atas Gai. Dan kita langsung menuju ke parkiran kendaraan. Jadi itu parkirannya guys. Cukup ramai pengunjung karena banyak mobil yang parkir di sini. Dan yang pastinya aman guys. Permisi mas, ini rencananya kami mau ke atas. Kita yang ini ya, yang order sendiri. Kalau untuk yang registrasi perorangannya di sini, Mas. Ya. Nah, nanti kalau untuk masalah yang untuk ojeknya langsung ke situ. Oh, langsung ke sana ya. Registrasinya? Ya, di situ. Orang berapa Bu? Orang 5. Oke, siap. Orang 5. Ibunya boleh isi buku tamunya dulu Bu, dikelas 1 kolom, kemudian di sini nama, di sini alamat, Ya. ini tangan naik, tangan turun. Bisa di sana Bu, itu Di depan? Ya, bisa. Oh iya. Ini tiketnya Bu. Uangnya? Uangnya Belum. Jadi totalnya dengan penitipan kendaraan itu total semuanya 127.000. 127.000 ya. 128. Ya. Oh iya. 128. Berapa menit, Mas? Kalau naik ojek kemungkinan 20 menit sampai Pak. 20 Kemungkinan. ya, kemungkinan. Sama kami bilang tadi kemungkinan 15 menit. Tahunya 45 menit. Iya, jangan pakai kemungkinan lah. Kami nggak bisa target Pak. Nggak bisa target ya. Mudah-mudahan lancar segitu ya. Oke, siap. Berapa pas? Mas Bu. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya, ini Semoga saya sampai terima. Sama-sama tujuan ya. Amin ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada apa-apa kan di tiket tadi kan ada nomor. Ada nomor ya. Dan saya dihubungi. Nah, sinyal aman di sana mas? Insyaallah. Oh ya. Makasih ya. PP. PP lama mau bentar. Sore. Iya. 120 satu orang. Iya. Kami ini berlima mas. Jadi mesti satu-satu. Aja.
Anakku yang perempuan Sama nggak berani sendiri. Yang mana? Itu si kecil. dia sama istri satu motor kan. Sini sayang. Yang lain satu-satu. Gitu mas. Bisa. Ya. 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 4. Ada motor. Ada. 120. Apa ya? 400. Oh, kira cuma nganter. Bentar jemput mas. 480. Iya. Oke guys, kita sudah di atas motor sekarang. Jalan menuju ke tangga Bukit Kaba itu ya begini guys. Jalan setapak tapi sudah berbatu. Sehingga juga kendaraan yang bisa ke sini juga bukan kendaraan biasa dipakai di jalan raya, tetapi motor yang sudah dimodifikasi ya. Karena selain jalannya berbatu, juga rute pergi itu banyak menanjak dan tanjakannya cukup tinggi, cukup ekstrim guys. Di tanjakan ini saya terpaksa turun guys karena cukup ekstrim, jadi khawatir nanti motornya kelebihan ban jadi tidak berjalan lagi. Sebetulnya memang ada dua pilihan untuk naik ke Bukit Kaba ini guys. Kita bisa berjalan ya melalui rute ini, atau ada rute yang sudah disiapkan juga tetapi bukan rute ini, rute rimba namanya. Itu melewati hutan-hutan. Tapi karena trip kita kali ini membawa keluarga, makanya kita menggunakan ojek motor untuk bisa cepat sampai ke atas dan cepat juga kembali lagi ke bawah guys. Dan untuk rute berjalan itu, informasi yang kami dapat itu lebih kurang berjalannya itu 2 jam guys. Jadi 2 jam berjalan dari posko registrasi tadi sampai ke tangga atau sampai langsung ke summit, ke atas ya. Nah dari sini itu tangganya udah terlihat guys. Itu tangga kalau kita mau ke summit, ke atas, paling atas, dan melihat kawah dari Gunung Kaba atau Bukit Kaba ini guys.
Oke, kita persiapan ya guys untuk menaiki tangga. Jadi tangga ini guys, tangga ini tuh terlihat sepertinya dekat, tapi ketika sudah dijalani menyusuri tangga ini, itu bisa beberapa kali istirahat guys. Bahkan beberapa langkah sudah istirahat karena tangganya cukup berdirinya, kemiringannya itu cukup tegak ya tangganya. Ini ya guys, ini kita ya guys, kita lagi naik guys. Jangan ada ki epres. Lebih nih. Istirahat dulu guys. Capek. Wow, indah banget guys, keren. Kalian mesti datang ke sini guys, keren banget. Terobati capeknya dari bawah ke atas cuma tadi, terobati guys. Ini dia guys, view dari atas Bukit Kaba, begitu mempesona, begitu indah guys. Dan pemandangan ini pertama kalinya kami melihat ini, karena memang baru pertama kali juga ke tempat ini guys. Jadi cukup terpukau, ada pemandangan seindah ini, pengalaman baru yang akan berbekas di dalam ingatan kami guys. Sepertinya kawah di bawah itu masih aktif ya guys, karena masih mengeluarkan asap. Jadi menambah pesona dari Bukit Kaba ini. Di sini kami sempatkan untuk bersantai bersama keluarga guys. Di bibir kawah, nggak begitu lebar ya guys, tetapi ada tempat untuk sekedar untuk membentangkan karpet untuk bersantai di sini guys. Jangan lupa bawa bekal guys,
khususnya air mineral, karena kami di atas ini cukup banyak menghabiskan air mineral. Kita barusan nyampe di puncak Bukit Kaba. Tapi kita naik ojek ya guys. Cuman medannya luar biasa. Ini kita sama-sama anak-anak ya, dengan tema trip keluarga tetap. Nah, ini kita tiba di puncak Bukit Kaba, Bengkulu, tepatnya di Kota Curup, di ketinggian 1952 mdpl. Guys, jadi ternyata walaupun ini puncak yang sangat tinggi ya, 1952 meter di atas permukaan laut, tapi kalau kami bilang ini tetap worth it buat bawa keluarga, buat anak-anak, karena ada disediakan ojek untuk kita ke sini. Walaupun nanti setelah sampai di tempat ojeknya kita harus menaiki beberapa anak tangga untuk sampai di puncak ini. Cuman masih tetap aman untuk bawa keluarga, untuk bawa anak-anak. Sedikit info, Bukit Kaba ini satu-satunya gunung berapi vulkanik di Bengkulu. Cuma belum diketahui kapan terakhir meletus.
erupsinya. Gunung Kaba ini pernah erupsi ya guys, beberapa tahun yang lalu, tapi kita belum tahu info akuratnya. Sempat ditutup juga untuk pendakian, tapi tidak begitu lama erupsinya berhenti, diizinkan lagi. Kawah yang di bawah masih terdapat kawah aktif ya guys, masih ada belerang dan uap belerang yang keluar dari perut bumi atau kawah yang aktif di bawah. Jadi guys, karena di sini tuh tidak ada tempat berteduh guys, jadi kita mendirikan tenda di sini guys sampai menunggu sore atau waktu kepulangan ke bawah. Jaraknya nggak begitu jauh dari atas tadi guys, jadi cuma turun tangga. Di sekitaran itu ada lokasi untuk mendirikan tenda, jadi kita dirikan tenda dulu guys, agar anak-anak bisa sedikit beristirahat dari perjalanan pergi tadi dan menikmati pemandangan dari atas Bukit Kaba tadi guys. Udara di sini itu cepat berganti guys, karena jika awan besar lewat maka jadi teduh dan sejuk. Kemudian kalau awannya bergeser dia jadi panas dan cukup panas. Makanya kita dirikan tenda jadi bisa berlindung selama kita di sini sambil menikmati udara dan pemandangan dari atas ini guys.
Setelah menghabiskan waktu di sini sambil menunggu jemputan tiba, kami bersiap untuk pulang ke bawah dan dengan jalur yang sama dan mengakhiri trip kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di trip-trip selanjutnya. See you.